Aksi Nyata Modul 3.3. Selamat menyaksikan. Oleh saya, Siti Aisyah. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 23 Garut. SMA Negeri 23 Garut terletak di daerah Garut Selatan, tepatnya di Kecamatan Pakenjeng. Lokasinya masih sangat asli karena terletak di daerah pegunungan. Kondisi alam yang masih asli ini menjadikan SMA Negeri 23 Garut memiliki lahan yang cukup luas. Di antaranya lahan-lahan di depan kelas, namun lahan tersebut masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga lahannya terkesan tidak terawat dan banyak rumput liar yang berada di depan kelas. Berdasarkan analisis aset yang dimiliki SMA Negeri 23 Garut, yaitu memiliki lahan yang cukup luas, oleh karena itu, untuk pelaksanaan aksi nyata modul 3.3 ini, maka dilaksanakanlah program yaitu Taman Kelas. Program Taman Kelas ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis alur Bagda, yaitu yang B yang pertama buat pertanyaan utama. Pertanyaannya itu bagaimana mengelola aset lahan di sekolah. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu guru berdiskusi dengan rekan sejawat tentang asas lahan, guru menuliskan file informatif di depan kelas tentang lahan sekolah, guru meminta siswa untuk menelaah pertanyaan informatif, siswa mulai berpikir dan mengumpulkan ide tentang pertanyaan informatif yang diberikan guru. Rencana untuk melibatkan suara tentunya itu adanya suara, itu proses diskusi dengan siswa dan guru tentang lahan sekolah. Siswa menyampaikan ide mereka. Asetnya itu berupa rekan guru, kepala sekolah, siswa, lahan sekolah, kelas sekitar kelas. Waktu yang diperlukan maksimal 3 hari, penanggung jawabnya itu guru. Tahap berikutnya itu ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya itu apa yang muncul dalam pikiran kalian tentang hal matematik yang diberikan. Kemudian apa yang kalian sukai dari sekolah ini. Selanjutnya daftar tindakannya berdiskusi dengan siswa terkait dengan ide mereka tentang pengalaman sekolah, mendiskusikan tentang hal yang disukai siswa di sekolah, tentang lahan sekolah, mengajak siswa menelaah dan melihat lingkungan sekolahnya secara berkelompok, mengajak siswa berdiskusi tentang hal positif tentang lahan yang dimiliki oleh sekolah. Dalam hal ini dilaksanakan proses ketahapan suara, yaitu siswa menyampaikan ide lebih detail setelah menganalisis lingkungan sekolahnya. Aset itu siswa dan lahan sekolah, kurang lebih waktunya 1 hari dan penanggung jawabnya ialah guru. Berikut disajikan video terkait dengan tahapan buat pertanyaan utama terhadap program yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Pada tahap buat pertanyaan, tahapan yang dilakukan diantaranya itu saya pun diskusi dengan kepala sekolah terkait dengan program yang berdampak positif yang akan saya laksanakan di SMA Negeri 23 Garut. Iya Bapak, lagi sibuk nggak Pak? Oh iya, kebetulan lagi nunggu yang ini ujian ya. Iya Pak, saya tuh kebetulan ada ide nih Bapak ya terkait dengan program yang berdampak positif bagi siswa. Saya tuh punya ide terkait dengan taman kelas nih Pak. Karena kan sekolah kita tuh lahannya luas ya Pak ya. Iya. Nah terus depan kelas itu kayaknya belum terawat dengan baik gitu. Kalau hanya mengandalkan pegawai yang bersih sekolah kayak juga sulit juga ya. Jadi bagaimana cara mengoptimalkan supaya siswa itu bisa juga aware terhadap lingkungan sekolahnya gitu Pak. Nah menurut Bapak gimana nih Pak? Ya itu sejalan dengan program sekolah. Kebetulan di program sekolah saya sudah membuat rencana bahwa kan sejalan juga dengan visi misi sekolah ya. Visi sekolah itu kan green school Green ya, school, betul, sekolah Pak. hijau, sekolah yang indah lah seperti itu. Ya tentu saja saya akan sangat mendukung. Bahkan lebih dari itu bukan hanya program ibu ya. Ya saya akan keseluruhan ke seluruh wali kelas, ke seluruh stakeholder akan dilibatkan untuk menata sekolah sehingga sekolah menjadi rumah kedua buat anak-anak, buat kita semua kan. Iya nih Pak. Nah, alhamdulillah Bapak dukungannya Pak. Tapi menurut Bapak kira-kira ide saya terkait dengan taman kelas itu kira-kira mungkin tidak diwujudkan Pak atau sesuatu yang takutnya hal yang mustahil gitu gimana Pak? Insya Allah bisa ya, Pak, ya? terwujud. Karena kan sekolah itu ada dana-dana untuk pengembangan sekolah, terutama di bidang lingkungan ya. Otomatis
kita akan merencanakan sesuai dengan RKS, sesuai dengan rencana tahunan, rencana 4 tahunan. Sehingga setelah ini tambah maju ya, dari sisi lingkungan tambah hijau. Minimalnya mungkin saya ke teman-teman guru itu mulai secara inisiatif ya untuk menata kelas masing-masing dulu. Nanti sekolah memberikan supportnya dalam bentuk alat-alat, dalam bentuk tanaman, dalam bentuk mungkin penambahan tong sampah, penambahan tanaman-tanaman yang bisa ditanam di depan kelas gitu. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak atas dukungannya Pak. Siap. Mudah-mudahan bisa terlaksana nih Pak di Amin. semester depan ini insya Allah Pak. Siap. Pak terima kasih Bapak. Ya saya tunjuk Ibu jadi koordinatornya Bu langsung. Siap. Terima kasih Pak. Ya seperti itu. Iya. Selanjutnya, setelah berdiskusi dengan kepala sekolah, saya berdiskusi dengan rekan guru terkait dengan program yang akan saya laksanakan. Saya berdiskusi menanyakan bagaimana pendapat rekan guru tersebut terhadap program yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 23 Garut. Pak Agus. Ini Bu, kenapa Bu? Iya nih Pak Agus, saya tuh lagi ngeliat-liat gitu. Sayang banget ya, sekolah kita kan lahannya luas bagus ya. Tapi Pak Agus lihat kan ya tidak terawat dengan begitu baik gitu ya. Padahal kan itu aset buat kita kan sekolah lahan luas itu ya. Nah, menurut Pak Agus gimana nih? Sesuai dengan tadi Ibu yang disampaikan, tentu dengan lahan yang besar itu tentu harus dikelola Bu ya. Apalagi di depan kelas ketika ditata dan dirapihkan oleh anak-anak, justru lebih hijau lagi. Ya, sesuai dengan visi sekolah kita kan, green and smart ya, Iya. bersih hijau cerdas. Mungkin karena saking luasnya, sehingga perlu adanya kolaborasi Bu kayaknya, supaya terjadinya keindahan ini. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu ya Pak Agus. Sebenarnya saya tuh punya program Pak Agus terkait dengan taman kelas nih. Jadi kan siswa itu jadi punya aware lah terhadap lingkungan sekolah gitu. Jadi per kelas aja. Jadi kan nih kelas IPA 1 kan segini ya. Nah kita bagi-bagi gitu. Jadi tiap kelas tuh punya taman sendiri, garapan sendiri gitu. Jadi nantinya bagaimana dan gimana nanti kita diskusikan dengan siswa. Jadi siswa juga kita libatkan prosesnya seperti apa gitu. Nah kira-kira menurut Pak Agus nih ya, prakarsa saya terkait dengan taman kelas ini kira-kira bisa terlaksana nggak ya? Kalau menurut saya Bu ya, sesuatu hal itu ketika direncanakan akan terlaksana. Namun yang menjadi hambatan itu cepat atau lambatnya. Tergantung mungkin dalam hal ini Ibu yang punya inisiatif harus lebih gencar lagi memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada warga sekolah. Jadi bukan hanya kepada siswa, tetapi rekan guru, tata usaha dan segala halnya. Ketika terjadinya kerjasama, menurut saya insya Allah yang direncanakan tadi taman kelas itu bisa terlaksana. Saya takutnya ide saya tuh mustahil dilaksanakan. Tidak Bu, gitu. sesuatu hal yang niatnya positif insya Allah Bu, tidak ada alasan untuk menolaknya. Tinggal kesabaran saja kita. Siap Pak Agus. Apakah itu terlaksana cepat atau lambatnya gitu aja. Siap. Duh, saya jadi apa ya? Jadi semangat nih gitu. Tadinya saya sudah nih mungkin gak ya terlaksana gitu ya. Tapi oke deh, saya akan coba laksanakan. Tadi sudah diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah gitu dan Pak Agus juga nih sebagai guru ternyata jadi apa namanya itu memberikan ide yang sama dengan Bapak Kepala Sekolah gitu. Jadi mungkin insya Allah saya akan coba diskusikan dengan siswa, kemudian dengan guru berikutnya ya, seperti itu. Bagus, makasih banyak nih. Sama-sama lah, pokoknya saya doakan lancar proyek ini. Amin. Dan tentunya yang paling utama Ibu terus semangat dan pantang menyerah. Amin. Makasih ya Pak Agus. Sama-sama Bu. Ya. Akhirnya, saya berdiskusi dengan siswa. Dalam tahap ini, saya menggali terkait dengan suara dari siswa terhadap program yang akan dilaksanakan. Di sini kita menggali ide-ide siswa, bagaimana siswa berpendapat terhadap program tersebut, dan bagaimana kreativitas dilaksanakan oleh siswa dalam ide-ide tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian
Oke, sudah ya? Sudah semuanya punya ide masing-masing? Sudah? Siapa yang mau duluan? Rehan tadi? Ridwan? Oh, kamu punya tangan? Ya, apa yang Ridwan pikirkan? Luas. Luas. Sekolah kita luas. Ada lagi? Ya, Delisa. Tangannya berikat, tidak datar. Tangannya berikat, tidak datar. Tidak strategis. Tidak strategis gimana? Tidak ada. Oke, siapa lagi? Banyak tanaman. Gimana? Banyak tanaman. Banyak tanaman. Kan hijau. Oh hijau. Kenapa hijau? Hijau lagi. Ya, itu lagi namanya sekali kenapa? Tanamannya kurang hijau. Ada lagi? Boleh. Sani gimana Sani? Nggak tahu? Belum tahu? Rehan? Gimana gitu? Ada tempat. Saya banyak ya. Di lahan sekolah SMP di lahan SMP Negeri 23 Garut banyak dibangun bangunan seperti bangunan kelas, lab komputer, fisika, UKS dan lain sebagainya. Yang nanti dipakai untuk kelas, kemudian lab dan seterusnya. Ada lagi yang lain? Banyak penyawaan, banyak pengumpul. Ya. Tadi kalian terkait ada lagi yang mau menyampaikan? Dodi gimana? Banyak sampah, Dodi. Jadi banyak sampah. Nah, Randy gimana Randy? Diskusi banyak sampah. Kenapa? WC-nya kotor. Yang lagi tadi udah ya, kurang hijau. Angga ada penunggu. Kepikiran. Iya? Nggak ada teman apa. Udah ada tempat buat baunya tapi Oh, sudah ada tempatnya tapi belum siapin tempat sampahnya, oke? Ada lagi yang tahan sekolah yang mau sampaikan? Ya, yang di depan. Tidak ada keran. Tidak ada keran, mana yang ada keran? Depan kelas kalian ada keran. Ada yang rusak sendiri. Yang rusak sendiri ada keluar kelas lain pada keluar. Ya, Randy gimana Randy? Jadi, saya yang perlu sampaikan, nah, seperti ada yang luas, ada yang kurang hijau, ada yang sudah dipakai untuk perpustakaan, sarana-sarana yang lainnya. Lalu ada yang bilang kotor bu, kalau ininya banyak sampahnya, gitu ya. Lalu ada yang peletnya juga dia masih belum bersih, gitu ya. Kemudian tanahnya itu berserata, nggak rata, nggak lurus, gitu ya. Nah, itu kan beberapa hal yang kalian lihat tentang lahan sekolah. Nah, dari sini tentu kamu kan di sekolah Senang 23 itu punya soal, ada hal yang menarik kalian, gitu ya. Nah, kira-kira hal apa yang kalian sukai tentang lahan sekolah kita? Namanya subur. Kenapa Anissa? Namanya subur, jadi lahannya subur. Oke, contoh kalau ada jadi tumbuhan itu
Oke ya, mulai dari siapa? Dari siapa? Rifan. Oke ya, Kak. Rifan, 1, 2. Ribuan angkat tangan. Yang 1 siapa aja? Oke, yang 2. Oke, yang 3. Gigi dulu. Oke, Pak, siapa Pak? Pak, oke. 5. Oke ya. Silakan. Ibu kasih kamu waktu kurang lebih berapa ya? 10 menit untuk mengobservasi keluar. Ya. Ibu silakan. Adapun refleksi dari tahapan buat pertanyaan yaitu untuk peristiwa, aksi nyata modul 3.3 ini terkait dengan program yang berdampak positif pada murid. Adapun program yang saya laksanakan adalah taman kelas. Program ini hadir berdasarkan salah satu aset sekolah yaitu lahan tanah yang luas dan belum terawat dengan baik. Dengan program ini diharapkan lingkungan sekolah menjadi lebih tertata dan bersih. Perasaannya itu pada saat melaksanakan aksi nyata, saya berkolaborasi dengan siswa. Pada saat melaksanakan siswa tersebut terlihat antusias dan melakukan ide yang mereka miliki pada saat diberikan kayu tematik. Pembelajaran yang saya peroleh pada saat diskusi dengan murid, saya melihat bahwa murid yang biasanya diam pada mata pelajaran terlihat antusias dengan diskusi terkait pengelolaan lahan sekolah. Dari sini saya belajar bahwa siswa itu unik dan mereka memiliki potensi pada suatu hal sehingga kita tidak bisa memaksakan siswa untuk pandai dalam semua hal. Penerapan kedepannya itu berusaha mewujudkan ide yang disampaikan siswa dan proses diskusi seperti ini dapat diterapkan pada kondisi lainnya karena siswa terlihat enjoy dan menikmatinya. Selanjutnya disajikan terkait dengan video pada tahap ambil pelajaran yang telah saya laksanakan bersama siswa saya. Selamat menyaksikan. Dalam tahap ini, siswa mencari data terkait dengan lingkungan daerah sekitar sekolahnya. Mereka berkeliling sekitar sekolah, melihat dan menyaksikan bagaimana kondisi lahan di sekitar sekolah. Jadi kan iya, namun dia dibersihan kayak itu, ya kan luas, terus iya ada di kanan. Iya, banyak sana sama Ini dibersihan itu dipotong ya. Bang, sampah nawe. Apa dibersihan? Jadi di sini teh harus ada bunga-bunga, tanaman seperti mawar, kaktus, selain itu juga. Yang penting bunga-bunga. Yang penting bunga-bunga. Kelihatan sampah. Sampah buat Menjaga kebersihan. menjaga kebersihannya juga di perpus. Tapi Lahan untuk lahan di sekolah lahannya luas, terus banyak bangunan-bangunan bagus-bagus gitu Bu, tapi kekurangannya WC-WC-nya pada kotor, banyak sampah berserakan karena belum ada tong sampah, terus tumbuhan-tumbuhannya hijau jadi udaranya sejuk. Terus dengan lahan yang luas kita bisa membuat taman sekolah untuk membuat sekolah kita menjadi indah. bagaimana tadi sudah melihat lahan keluar? Sudah melihat apa saja kira-kira kalian? Kelompoknya dari sampai dilihat. Ada tanaman hidroponik, yang harus dikembangkan. Oke, kemudian akhir. Lihat apa yang dilihat? Oleh kantin. Kemudian gimana apa yang dilihat? Lahan yang di bawah parkiran di sana Bu. Sebetulnya bisa dirawat, dibersihkan
itu kan terlalu banyak rumput yang tinggi, bisa dibersihkan, dipotong untuk lebih rapi. Kalau Diva saya mau lihat pepaya. Pohon pepaya. Oke. Nah, kira-kira sih ya, ide kalian itu luar biasa banget ya, kalian lihat gitu ya. Namun kira-kira kita buat apa ya, yang sederhana dulu aja, yang sederhana yang bisa kalian lakukan, ya. Kira-kira hal sederhana apa terkait dengan gimana cara kita untuk mengolah lahan? Membersihkannya, oke. Menanam, merawat, membersihkan, menanam, merawat, menghilangkan lumut liar, membersihkan. Ini gimana Manda? Membersihkan. Oke, ada lagi? Tadi dari mana? Membersihkan. Kemudian tadi merawat siapa? Randy merawat. Lalu menanam tadi siapa? Derisa dan Rehan. Oke, ya. Kira-kira proses itu ada dalam apa? Merawat, membersihkan, menanam, tadi apa? Dalam pertanian. Dalam pertanian. Tapi kalau di sekolah kira apa? Bercocoklah di hari Jumat. Jadi kira-kira itu yang tadi ide kalian berarti kita harus merawatnya, kemudian membersihkannya, lalu ada proses menanam. Berarti ada kegiatan apa? Kegiatan cocok tanam. Ya, bisa dalam bentuk apa berarti cocok tanamnya? Menanam. Membentuk apa berarti tadi? Nah tadi sendiri apa tadi sendiri? Membuat taman. Nah, membuat apa tadi? Taman. Kira-kira menurut kalian taman itu bisa kalian wujudkan nggak? Bisa. Oke, kalian bisa mulai dari yang mana dulu? Membersihkan. Membersihkan bagian mana dulu yang menurut kalian mudah? Depan kelas masing-masing aja. Oke, bisa mana dari depan kelas masing-masing. Ya, yang sederhana dulu aja. Berarti kelas 11 ini akan mulai membuat apa? Kelas 2 ini akan membuat apa tadi? Membersihkan, menanam, taman di mana? Di depan kelas. Kira-kira bisa kalian wujudkan? Bisa. Oke ya. Kapan kita mau mewujudkannya? Tergantung bentuknya. Kira-kira apa waktunya? Kemungkinan beres ujian. Oh, selesai ujian nanti kalian akan mulai ya, oke? Kita akan bersama-sama nanti mengaplikasikan ide yang sudah kalian terangkan. Karena menurut hal itu bisa kalian wujudkan, ya kayak gitu. Kira-kira tadi Nana bisa nanam apa aja? Bisa bunga, apa lagi? Buah, sayuran, hidroponik, kemudian sayur, buah, tanaman, apa lagi sayur, buah, tumbuhan lainnya, ya. Oke, nanti kita aplikasikan setelah kalian ujian ya. Ya. Lalu ada waktu untuk mengisi setelah ujian. Nanti kita akan bersama-sama untuk mengolah lahan depan sekolah. Siap nggak? Siap. Kalau begitu ketemu lagi nanti 2 minggu yang akan datang. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Adapun refleksi dari tahapan ambil pelajaran yaitu untuk peristiwa, pada tahap ambil pelajaran ini siswa mencari fakta atau data dengan menganalisis lingkungan sekolah secara berkelompok. Perasaannya mereka tampak senang, belajar mengenal lingkungannya dan mengutarakan idenya dari apa yang mereka lihat.
Pembelajarannya itu dari sini saya mendapat pelajaran bahwa belajar dengan mengamati memang mengaktifkan siswa dan siswa menjadi tidak bosan. Penerapan kedepannya itu setelah tahapan ambil pelajaran ini, langkah selanjutnya ialah melakukan rencana dalam melaksanakan ide yang disampaikan berdasarkan hasil telaah. Demikianlah aksi nyata modul 3.3 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam Guru Penggerak.